Halo umat sekalian, ada yang bertanya kapan ada baptisan bayi. Di masa Covid ini bingung juga saya menjawab kapan ada baptisan bayi. Biasanya kita itu mengadakan baptisan bayi itu pada hari Minggu kelima. Pada hari Minggu kelima itu ada baptisan bayi, di mana diawali malam hari sebelum baptisan itu ada rekoleksi untuk orang tua. Mengingat adanya pandemi ini, maka baptisan bayi bisa diubah waktunya. Kemungkinan tidak harus hari Minggu, tapi kapan harinya cocok. Tidak harus di paroki, bisa di stasi. Lalu rekoleksinya seperti apa? Rekoleksinya akan saya berikan beberapa bagian melalui media ini. Silakan nanti buka di YouTube ini. Ini bagian pertama. Ya, bagian pertama adalah dengan bertanya mengapa bayi itu harus sudah dibaptiskan dalam minggu-minggu pertama. Ya, bayi harus dibaptiskan pada hari minggu-minggu pertama setelah lahir. Mungkin banyak orang bertanya, Romo, mbak ya besok saja toh. Nanti setelah dia dewasa biar dia milih mau agamanya apa gitu. Toh nanti kalau sudah jadi baptis, tiba-tiba kalau gede dia waktu nikah pindah gereja, nanti dia murtad gitu ya. Oke, cara pikir salah satu pikiran yang mari kita lihat bersama apakah cara pikir itu benar. Mari kita lihat. Ketika keluarga Kristiani itu menikah, salah satu hukum yang tertulis di sana adalah terbuka terhadap kelahiran anak dan pendidikan. Pendidikan bukan soal sekolah dari playgroup, kemudian TK, SD, SMP, SMA, bukan itu saja, tapi juga pendidikan iman. Lalu apa yang bisa kita katakan dalam hal ini? Apakah kita akan melihat peristiwa itu sebagai peristiwa iman yang boleh kita gali? Begini. Sebagai orang Katolik itu mempunyai sebuah tanggung jawab di mana Tuhan berpesan. Pergilah ke seluruh dunia, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka apa yang kuajarkan kepadamu. Ya, ada sebuah 3 kalimat yang mesti digarisbawahi. Pergi ke seluruh dunia, membaptis dan mengajar bagaimana berbuat baik seperti yang Tuhan kehendaki. Kita mungkin akan bertanya, ujung dunia itu di mana? Kutub utara, kutub selatan, atau kutub mana? Ujungnya di mana? Ujung dunia adalah tempat ini, di mana kita berpijak. Inilah ujung dunia. Ya. Inilah ujungnya. Keluarga kita adalah ujung dunia. Kalau kalian orang tua tidak lagi mempunyai semangat misi untuk anak-anakmu untuk menjadi orang Katolik, imanmu dipertanyakan. Kemampuanmu untuk membawa anak-anakmu sebagai orang Katolik bagaimana? Soal tanggung jawab. Memang anak ini belum tahu siapa Tuhan, tapi kamu tahu siapa Tuhan. Anak ini belum tahu siapa umat Kristiani, kamu tahu siapa umat Kristiani. Dia belum tahu bagaimana hidup menggereja, kamu tahu bagaimana hidup menggereja. Maka kalian orang tua mempunyai tanggung jawab untuk mengajar, mendidik anak-anakmu, bagaimana anakmu itu tumbuh secara Katolik.
Mungkin kamu ragu-ragu, Romo nanti kalau sudah besar dia murtad bagaimana? Itu bukan urusan kamu lagi. Urusanmu adalah kamu berjuang sebaik mungkin sejak awal mula sampai dia tumbuh dewasa, menentukan mana yang baik benar sesuai dengan akal budi mereka. Tetapi kamu sejak awal mula mendidik mana yang baik, mana yang benar sesuai dengan apa yang kita yakini Yesus sebagai penebus. Contohnya seperti apa? Beranikah begitu lahir ceprot anakmu kamu biarkan? Romo biarkan saja dia mau milih makan apa saja, nanti biar mati anakmu. Ya, secara fisik mati anakmu. Kamu tahu apa yang baik dan benar untuk anakmu yang baru lahir. Gak mungkin anakmu baru lahir kamu kasih jagung bakar atau jagung rebus. Kamu kasih yang terbaik. Suatu ketika setelah dia dewasa, dia memilih makanan yang ada di sekitarnya yang mungkin beda dengan kita. Itu sudah bukan tanggung jawab kamu. Tanggung jawab kamu adalah mendidik bagaimana dia tumbuh imannya sejak lahir, beriman secara baik dan benar, bagaimana dia berpikir secara Katolik nanti, beriman secara Katolik nanti, dan bagaimana dia bertingkah laku secara Katolik. Maka kita berjuang bagaimana dia lahir secara Katolik, tumbuh secara Katolik, cari makan secara Katolik, dan juga nanti menikah pun juga secara Katolik. Ya, dan akhirnya nanti kalau mati pun juga mati sebagai orang Katolik. Itu mengapa kita mempunyai sebuah komitmen untuk membaptis anak-anak kita pada minggu-minggu pertama. Ya, ini sebuah prolog untuk keluarga-keluarga yang akan membaptiskan anak-anaknya yang sekarang ibu-ibu sedang hamil. Pikirkan baik-baik, keluarga-keluarga, anak-anak nanti yang akan lahir sudah siapkan nama baptis. Sekali lagi, begitu anak itu lahir, mencari akte kelahiran, walaupun belum dibaptis, diberi nama baptis. Nama baptisnya bukan tokoh-tokoh Hollywood, bukan tokoh-tokoh drakor, bukan tokoh-tokoh India, film-film India, bukan film-film perang, atau nanti tokoh-tokoh yang dikasih nama-nama virus COVID-19 atau apa ya, Koranus ya, bukan itu, tapi cari nama orang kudus yang diyakini oleh gereja dia telah mencapai kesempurnaan sebagai orang Katolik. Gereja Katolik mempercayai, meyakini bahwa kehidupan orang kudus itu ada. Pilih nama baptis orang-orang kudus. Tapi jangan dipelesetkan, orang kudus itu bukan Kabupaten Kudus Jawa Tengah ya, orang suci ya. Sepanjang tahun ada nama-nama orang kudus, ada Santo Santa di sana ya. Cari namanya, cari siapa dia, apa semangatnya, sehingga ini menjadi kekuatan bagi anakmu yang akan kau beri nama baptis ini ya. Kemudian kalian juga harus mencari wali baptis, karena iman yang dipakai dalam membaptis ini adalah iman dari wali baptis itu. Sekali lagi, iman yang dipakai adalah iman dari wali baptis, bukan orang tua, tapi wali baptis. Ya, mungkin orang tuanya belum krisma, tapi untuk wali baptis harus yang sudah krisma. Sekali lagi, memilih wali baptis adalah orang yang sudah krisma. Diandaikan bahwa dia imannya sudah dewasa, dia menjadi wali bagi anak itu, kemudian dia mencoba bertanggung jawab atas tumbuhnya iman anak ini ya. Sehingga untuk prolog pertama, Anda bertanggung jawab untuk mendidik anak Anda secara Katolik, membaptis dan juga mengajari. Lalu pilih nama baptis Santo Santa yang ada dalam gereja Katolik, bukan tokoh-tokoh Hollywood, bukan tokoh film, apalagi tokoh drama Korea, ya, apalagi tokoh virus malahan ya, bukan.
Lalu mulai sekarang juga memilih wali baptis yang sudah terima krisma. Ini bagian pertama ya. Saya akan membuat beberapa bagian. Untuk bagian pertama, pelajari ini ya. Renungkan bahwa kalian keluarga Katolik dipanggil untuk mendidik anak-anakmu secara Katolik. Iman yang baik dan benar sudah sejak awal mula ditanamkan kepada anak-anakmu. Ya, kalau sejak kecil Anda tidak mampu memegang tangannya, tidak berhasil membawa anak-anakmu ke dalam gereja, tidak berhasil membawa anak-anak dalam komunitas, tidak berhasil membawa tangan-tangan anakmu dalam mengenal Tuhan, jangan harap nunggu SMP SMA anak-anakmu hilang. Anak-anakmu hilang. Yang sekarang saja ada dalam kendalimu 100%, Anda tidak mau berjuang, anak-anakmu sebentar lagi punya tantangan. Dunia medsos, teman-teman dia, sekolah dia akan mempengaruhi dia. Selama anakmu sekarang dalam genggaman, masih dalam pelukan kamu, masih dalam gendongan kamu, masih bayi, baptis dia, didik dia secara Katolik, secara benar. Ini bagian pertama. Tuhan berkati.